Pengennya gus-gas itu. Anjing. Yo karo yo karo anu kae. Itu. Sare kae to sapa Lina lho, Adelina Begini. Tuh. Apa ya? Bisa. Assalamualaikum, Neng Firda. Iya, waalaikumsalam. Mungkin bisa dimulai aja sambil menunggu para peserta nggih. Nanti malah tiba-tiba sudah maghrib. Monggo. Nggih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Filosofi ID, terima kasih sudah hadir pada Ngabuburit edisi keempat ini. Dan yang paling utama pastinya di sini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Neng Firda. Terima kasih Neng karena sudah berkenan hadir. Jadi sebenarnya saya secara personal memang tidak mengenal secara langsung ya Neng. Namun saya sudah sering banget ngelihat jenengan, cuman ya karena tidak kenal secara formal jadinya agak sungkan gitu kalau mau. Mbak Sela nggak mau menghidupkan videonya? Oh iya, lupa. Biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Soalnya saya kira udah terbuka. Oh. Ya demikian nih. Jadi begitu Neng, saya sering banget ngelihat, tapi di kampus Tribakti mungkin sering bolak-balik beberapa kali saya melihat gitu. Cuman mungkin nanti kalau saya ketemu lagi di Tribakti saya bisa langsung menyapa karena sudah ngobrol secara langsung. Baiklah, ya, kayaknya dulu dosen Tribakti kayaknya deh. Saya lihat loh, kok moderatornya Mbak Sela Fahria kayak pernah dengar, pernah tahu. Iya memang lumayan ada 3 tahun mungkin saya di sana. Iya. Terima kasih banyak ya Neng. Saya juga pokoknya seringlah melihat Neng Firda ini dari panggung ke panggung, dari webinar satu ke webinar yang lain. Nyasar itu Mbak. Pokoknya jam terbangnya udah tinggi. Maka dari itu untuk tema kali ini ketika mau membahas tentang identitas perempuan dalam dakwah digital, kayaknya pas banget kalau yang diminta untuk menjadi narasumber adalah Neng Firda ini. Jadi praktisnya udah dapat, ilmunya juga udah bisa kita ambil lah maksudnya, karena kan secara teori dan praktek udah dijalani oleh panjenengan Neng Firda ini. Baiklah, karena waktunya juga semakin lama ya, jadinya semakin berjalan akhirnya langsung aja. Jadi begini nih, yang mau kita bahas pada saat ini adalah tentang, karena kan sekarang dakwah yang offline itu seakan-akan sudah pindah ke digital, apalagi didukung dengan adanya pandemi gitu ya Ning ya. Iya benar. Maka kayaknya sekarang kaum milenial nih ya, saya kalau menyebutnya zilenial karena nggak cuma kaum milenial aja, generasi Z itu juga mulai pindah ke dakwah post digital milenial juga. Ya Pak, kalau nggak post milenial. Bisa disebut dengan post milenial. Nah itu mereka banyak mencari informasi keislaman di sosial media. Bahkan beberapa mahasiswa ketika saya melontarkan pertanyaan, apa nih yang terakhir kali dicari di Google? Pasti jawabannya adalah gimana hukum pakai softline, gimana hukum tanam sulam alis atau tanam bulu mata. Jadi iya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang itu dicari di sosmed. Nah maka di sini adalah tantangannya bagaimana dakwah digital nih khususnya memberikan ruang kepada perempuan dalam berdakwah melalui media sosial ini. Kira-kira dulu mungkin bisa diceritakan motivasinya membuat dakwah digital itu seperti apa? Saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang identitas perempuan dalam dunia dakwah ya, dakwah digital. Robbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin saya akan sedikit cerita bagaimana dulu awal pertama kali saya terjun di dunia dakwah.
Ini sambil ngomongin teorinya, sambil ceritain prakteknya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan yang kita tahu makna dakwah itu apa sih? Mau jatuh. Dakwah itu adalah ya menyampaikan, ya mengamalkan apa yang kita peroleh, ya ilmu yang kita peroleh, dengan tentunya amar ma'ruf nahi mungkar, dengan nasihat-nasihat yang baik dan tidak memprovokasi, ya dengan santun seperti itu. Nah, waktu awal-awal dulu saya itu gabung di AIS Nusantara, Mbak, ceritanya itu. Waktu itu akun-akunnya memang akun pesantren yang memang kontennya repost gitu. Kok kita nggak punya ya konten sendiri? Akhirnya karena keresahan itu saya bikin fikih perempuan. Karena pada saat itu kalau nggak salah tahun 2016 itu lagi gencar-gencarnya media itu perang sama orang minhum, orang yang kontennya tuh radikal, yang menjurus ke apa ya istilahnya tuh? Ya kalau kita telusuri itu akan menjurus ke terorisme gitu, Mbak. Nah, kita kan sebagai perempuan atau waktu itu di AIS itu kan anak-anak Nahdliyin ya, anak-anak NU yang memang bergerak di dunia literasi digital. Nah, karena kita itu resah dengan semua itu, udah bikinlah aku namanya Fikih Perempuan. Itu dan tujuan saya bikin itu karena akun-akun lain itu ya tadi kontennya cenderung ke radikal kayak gitu. Nah, karena saya itu punya background pesantren, kenapa nggak saya sharing aja ilmu saya yang dulu yang pernah saya dapatkan di pesantren, kita tuangkan di akun media sosial. Karena pada saat itu memang entah mahasiswa, anak muda, atau orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk mondok, tapi banyak yang haus akan ilmu agama itu lebih suka yang instan, yang praktis gitu. Akhirnya mereka cari hukum-hukum itu lewat internet, terutama di Instagram, karena waktu itu sudah mulai populer Instagram. Itu tujuan pertama kali mendirikan akun fikih perempuan. Kemudian nggak semulus itu, nggak semulus itu juga, karena akun-akun yang memang sudah berdiri dulu sebelum fikih perempuan itu juga banyak, followernya udah banyak, tapi ya udahlah Bismillah gitu kan. Akhirnya bisa diterima oleh netizen. Kita juga buka pertanyaan Q&A, juga pertanyaan di DM. Yang paling membuat pusing adalah ketika mereka bertanya tentang darah istihadah. Karena setiap orang yang mempunyai kasus istihadah itu kan pasti penyelesaiannya beda-beda. Itu di DM suruh ngitung darah istihadah. Nah, waktu itu saya memberdayakan para ibu-ibu yang memang alumni pesantren, yang memang berkompeten di bidangnya untuk ikut dalam fikih perempuan itu. Nah, kemudian sudah diterima dengan baik, tapi memang manajemennya ini ya memang agak karena pasti itu ada yang namanya masalah, ada tantangan tersendiri gitu loh, Mbak. Kalau dulu mungkin belum bisa diterima oleh masyarakat, kemudian netizen, kemudian setelah bisa diterima, banyak yang antusias, banyak yang senang, kemudian manajemennya kita yang kurang. Kayak gitu, pokoknya banyak kendala-kendala yang ya alhamdulillah bisa terselesaikan satu-satu. Jadi ya masih hidup sampai sekarang, lumayan followernya sudah 30.000 dan masih banyak yang bertanya-tanya di DM seperti itu, Mbak Sela. Baik, terus gini nih, yang saya bikin penasaran itu karena interaksi media sosial itu kan harus yang berkesinambungan ya, maksudnya nggak yang sekarang selesai, besok kalau bisa ada lagi nih gitu. Itu cara merawat engagement antara follower dengan akun itu sendiri bagaimana? Ya mungkin ini bagian dari manajemen tadi ya. Iya, dari manajemen tadi yang saya juga manajemennya belajar secara berjalan. Jadi bukan aku sudah punya manajemen seperti ini aku terapkan di akun. Enggak, sambil berjalan. Jadi sambil berjalan sambil melihat kan karena trafficnya Instagram itu kan berubah-ubah, Mbak. Algoritmanya kan berubah-ubah. Kadang tiba-tiba like-nya dikit, kadang tiba-tiba yang nonton story-nya dikit. Itu
itu jadi kayak pelajaran juga buat kita ketika mengelola akun gitu. Sambil berjalan kita juga belajar algoritmanya Instagram. Jadi memang kalau posting itu memang harus istiqomah. Misalkan dalam seminggu kita jadwal 3 kali. Kalau dalam seminggu itu nanti kita nggak posting 1 kali aja ya dari 3 kali itu nanti like atau follower mungkin like-nya akan berkurang. Yang nonton story juga berkurang. Jadi kemudian kita juga kayak harus interaksi dengan follower. Jadi perlu admin itu sendiri untuk balesin komentar-komentar dari followers. Misalkan di postingan gitu kan ada komentar, itu kita balas karena untuk menjaga interaksi dengan follower itu. Karena kalau follower itu dibalas, mereka tuh kayak ibarat adminnya ramah gitu kan. Ada rasa seperti itu dan mereka akan terus mengikuti akun kita. Kalau dicuekin, itu nggak balik lagi besok. Dia pikirnya adminnya galak, nggak ramah kayak gitu. Jadi memang harus ada konsisten untuk posting di feed, kemudian story itu juga sebenarnya harus, kalau kita ingin meningkatkan followers itu kita konsisten di feed. Kita bikin konten yang menarik. Dan konten yang paling menarik untuk netizen kita sekarang ini nggak jauh-jauh dari pernikahan, jodoh, cinta, seperti itu. Nggak jauh-jauh dari situ. Kalau untuk masalah fikih itu standar. Jadi kalau mungkin kita posting ya masalah fikih atau hadis, kemudian yang lainnya tasawuf atau tauhid itu harus ada diselipi. Misalkan ya seminggu kita posting 3 kali, 2 kali fikih, satunya itu harus ada yang kayak quote-quote percintaan, quote-quote jodoh kayak gitu. Itu akan menarik dan banyak banjir komen dari para netizen atau follower kayak gitu, Mbak. Itu tips juga sih buat teman-teman yang mau mungkin bikin akun dakwah ya, tipsnya itu sisipi bumbu-bumbu percintaan ya, kayak percintaan Islami, kayak kisah-kisah Sayyidina Ali sama Sayyidina Ali sama Sayyidatina Fatimah Zahra ya, diselip-selipin kayak gitu. Mereka tuh lebih suka gitu. Atau kasih quote kayak gini. Kayak tahajudku untuk mempertemukan jodohku atau kayak gitu-gitu tuh mereka seneng. Padahal itu kan receh ya, Mbak. Receh-receh, tapi itu yang lebih disukai sama netizen kita gitu. Oh iya. Jadi Gitu, memang Mbak. kita tidak bisa fokus pada satu bidang ya. Maksudnya kalau pun atas nama fikih perempuan, tapi tetap harus diselingi dengan hal-hal yang disukai oleh kaum milenial. Sebenarnya fikih itu bukan kita fokus di fikih aja gitu, enggak. Awal-awal memang di fikih perempuan itu postingannya adalah postingan bab-bab haid gitu. Tapi kok kayaknya berat ya mereka. Nangkepnya tuh berat gitu loh, Mbak. Gimana ya biar mereka itu dengan konten-konten yang ringan. Ternyata mencoba kasih quote-quote kayak gitu, mereka banyak yang suka kayak gitu. Jadi mereka akan nungguin terus gitu. Oh, begitu. Berarti memang butuh kreativitas dan juga butuh inovasi Butuh lagi, tim apalagi sih. Butuh tim juga, nggak bisa kita mengendalikannya sendiri gitu kan, karena kita kan masing-masing juga punya kesibukan, apalagi kita mengelola akun itu kan lillahi ta'ala. Iya benar. Lillahi ta'ala, nggak ada feedback berupa uang atau apa gitu kan, kita tim itu lillahi ta'ala, bismillah dakwah lewat media sosial kayak gitu. Jadi kayaknya memang kayak gitu tuh se-free-nya kita kalau memang lillahi ta'ala itu kayak gitu, Mbak. Nah, selanjutnya kan sudah alhamdulillah berjalan ya akun sosial media yang terkait dakwah tadi. Nah, sekarang mengenai feedback dari netizen ya. Misalnya dengan pengelola yang mengelola itu adalah perempuan atau mungkin tema-tema yang dilontarkan di sosmed itu dijawab oleh perempuan, itu kira-kira ada kendala tidak nih? Sebenarnya tuh nggak hanya perempuan sih, Mbak, yang sering komentar atau memberikan feedback itu nggak hanya perempuan, bahkan laki-laki juga banyak dan mereka antusias banget. Yang sering saya baca adalah mereka tuh nge-mention
calonnya, nggak tahu pacarnya, nggak tahu istrinya. Belajar ini loh gitu. Wah, seneng gitu loh kalau baca kayak gitu tuh. Jadi cowok itu nge-mention pasangannya gitu loh. Nyuruh pasangannya untuk mempelajari akun postingan-postingan di akun fikih perempuan gitu. Jadi kayak apa ya, wah ini jadi laki-laki yang soleh lah. Maksudnya gitu kan. Jadi kayak bahagia aja gitu loh. Dan dari komentar-komentar itu tuh membuat itu seneng, wah seperti ini gitu. Oh ternyata bermanfaat. Ya udah semangat gitu. Jadi permasalahan gender tidak menjadi masalah dan bahkan minim haters ya. Kalau misalnya saya tuh takutnya ketika perempuan mau membuat akun atau mau berdakwah dia via medsos, tapi nanti ada kata-kata haters atau apa, kamu ini tahu apa karena kamu, nah seperti itu. Gimana nih? Sebenarnya ada nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang kayak, cuman waktu live pernah, kan kita biasa ya pakai jilbab kayak gini. Ada yang nyuruh pakai cadar. Ada yang itu rambutnya kelihatan, perasaan udah nggak ada, tetap aja kayak ada netizen yang seperti itu. Ya itu cukup apa ya, pertama sih kayak oh gini sih kita mikirnya, tapi seterusnya itu ya udah biasa aja. Karena sebelum fikih perempuan saya itu juga ikut kayak bukan ngelola sih, di Berani Berhijrah itu kan akunnya anak hijrah yang memang mereka tuh dari hijrah kemudian pengen apa ya, pokoknya dari nol lah gitu kan. Niatnya dulu ya ayolah kita masukkan ke Nahdien atau kita kasih amaliah-amaliahnya ahlu sunnah gitu kan Mbak. Tapi kemudian nggak tahu kabarnya tiba-tiba akunnya sudah take down, nggak tahu hilang gitu loh. Oh, yang Berani Berhijrah punya Adila Dharma, benar iya, ya? punyanya Mas Dila itu udah take down gitu. Saya dulu juga ikut di situ, jadi kayak kita juga bikin pesantren offline-nya, ngaji di rumah saya, ngaji sama saya. Kan niatnya emang mereka tuh pengen belajar, maka kita memberi fasilitas untuk itu gitu loh. Free ngaji di rumah saya tiap malam ini gitu. Saya persilahkan. Dan emang Mas Dila yang memberikan itu memberikan fasilitas itu gitu untuk memperkenalkan saya ke anak-anak itu. Sempat berjalan beberapa tahun gitu, dan akhirnya karena kesibukan saya yang riba-ribi ke Surabaya waktu itu, akhirnya jadi ini nggak ngaji lagi gitu. Jadi memang sebenarnya kayak gitu kan butuh yang namanya tim, ya harus ada tim. Karena saya ke Surabaya ke TV 9 itu juga karena berkahnya ini Mbak, fikih perempuan. Jadi sedikit cerita, waktu itu tiba-tiba saya di DM sama produser untuk katanya ngisi di Kiswah Female TV 9. Waduh, saya tuh nggak ada pengalaman untuk ngomong di depan kamera gitu. Kalaupun ngomong di depan publik itu hanya ngomong ngajar, biasa kan ngajar anak SMA, ngajar SMP, SD gitu, anak-anak diniyah gitu. Itu yang membuat saya panik lah. Aduh, gimana masa ditolak? Ya udah, saya sambil syuting tuh sambil belajar untuk ini, untuk ngomong di depan kamera. Karena memang saya masuk TV 9 itu selain karena fikih perempuan, waktu itu pernah live ngajar Uyunul Masail, bab haid itu loh Mbak, bab haid, istihadah, nifas itu ngajar offline gitu untuk anak-anak berhijrah, itu di live di akun Berani Berhijrah dan Santri Putri Hits waktu itu, karena dulu saya juga sebagai admin Santri Putri Hits. Akhirnya ada yang melihat gitu kan, banyak yang melihat, salah satunya juga produser itu kemudian DM saya untuk ngisi di Kiswah Female TV 9. Ya saya pikir ini barokahnya dari fikih perempuan aja sih, karena katanya belum banyak perempuan yang Nahdien yang mau untuk berdakwah di media sosial waktu itu tahun 2016 akhir. Kalau sekarang kan banyak ya, alhamdulillah muncul ning influencer santri yang mau nge-live ngaji. Itu juga benar kata Mbak Sela, karena efek pandemi juga. Nah, kemarin yang pandemi yang tahun 2020 kemarin kan banyak
kiai-kiai yang ngajinya live karena memang nggak bisa ini karena pandemi itu dan banyak kiai terus nih dan 2017 awal itu saya kan kayak ngerasa sendiri gitu Mbak ya. Ayolah kan yang itu banyak yang berkompeten, ayolah kita isi gitu loh dunia dakwah digital itu dengan kita orang kita jangan sampai ini dikuasai oleh orang sebelah gitu, pengennya gitu. Tapi tuh belum aware gitu Mbak, belum sadar pentingnya itu kayak gimana. Padahal saya tuh udah yang ayo kayak menyemangat itu sampai capek. Kayak ya Allah kok berjuang sendiri sih saya gitu. Terus tapi nggak ada yang mau Mbak, kayak ya udahlah nanti paling akan sadar-sadar sendiri gitu. Akhirnya kan saya capek ya nggak, karena sulit banget untuk meminta mereka bergabung gitu. Tapi alhamdulillah karena pandemi, barokahnya pandemi kemarin mulai banyak yang live, mulai banyak yang bikin story-story tentang fikih gitu kan, bikin Q&A gitu. Karena mereka juga